Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Ayu Kusmaning Tias, nomor absen 9 dari kelas 12 IPS 2. Di sini, saya akan menceritakan tentang Rina dan lika-liku perasaannya pada novel Pacar 7 Jam. Biografi penulis. Devi Yuliastri Kurnia Putri adalah anak ketiga dari 7 bersaudara. Ia lahir di Madiun pada 26 Juli 1991. Setelah mendapat gelar SPD dari jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Widya Mandala Madiun, ia bertekad akan serius menekuni dunia menulis. Membuat novel bestseller dan difilmkan adalah salah satu harapan besarnya. Sinopsis. Novel ini diawali dengan serba-serbi tentang hari pertama kuliah seorang gadis muda bernama Rina. Terlambat datang pada kegiatan ospek, dan karena itu dia akhirnya mendapatkan sebuah hukuman bersama seorang pemuda yang sama terlambatnya yang bernama Ferdi. Dia punya kepribadian yang membuat Rina rasanya hampir tidak mampu mengendalikan diri untuk menyeimbangi tingkah Ferdi. Yang jelas, di mata Rina, Ferdi adalah orang yang sangat menyebalkan. Dia membuat Rina kesal di setiap kesempatan. Rina seorang gadis yang hobi memasak, tapi dijeburkan ke jurusan seni rupa oleh orang tuanya. Ayah Rina merupakan seorang pelukis handal, jadi dia harap Rina akan mengikuti jejaknya di masa depan. Sayangnya, sejak ditinggal ayah ibunya ke luar negeri untuk berbisnis dan Rina dititipkan pada neneknya, dia jadi kehilangan minat pada seni membuat lukisan dan lebih menyukai seni membuat makanan. Singkat cerita, Rina sudah menjadi mahasiswa dan kehidupannya berlangsung sangat normal dengan kegiatan kuliah dan teman-teman baru yang menyenangkan. Salah satunya bernama Diva. Mereka bersahabat baik, meski pada akhirnya persahabatan itu harus bubar karena suatu hal. Di luar friksi-friksi kecil yang muncul akibat keberadaan Ferdi, kehidupan Rina berlangsung dengan sangat normal sampai suatu ketika seorang dosen muda bernama Hendrawan datang ke rumah Rina. Kak Hendrawan ini ternyata merupakan putra dari teman ayah Rina sekaligus teman masa kecil Rina. Hanya saja Rina tidak begitu mengenali karena keluarga Hendrawan sudah lama pindah rumah dan mereka nyaris tidak pernah berkomunikasi lagi. Berawal dari sini, hubungan Rina dan Hendrawan akhirnya menjadi lebih dekat. Rina juga beberapa kali berkunjung ke rumah keluarga Hendrawan karena ibu Hendrawan merupakan tipe ibu impian Rina. Dengan kedekatan yang seperti itu, Rina menjadi bimbang tentang perasaannya sendiri. Apakah hubungannya dengan Hendrawan sekedar hubungan kakak adik ataukah ada yang lebih? Di tengah kekacauan itu, muncullah seorang wanita bernama Halis yang merupakan mantan pacar Hendrawan. Rina pun patah hati. Dia berusaha move on dengan memanfaatkan surat-surat cinta rahasia yang entah dari mana asalnya tiba-tiba rutin diterimanya. Dalam surat-surat itu, selalu tertulis puisi dan tersimpan teka-teki untuk mendapatkan surat berikutnya, dan berikutnya lagi, dan sampai berhasil menemukan si pengirim surat. Pada akhirnya, terungkaplah identitas orang misterius itu adalah Ferdi. Pemuda itu menaruh hati pada Rina, dan setelah Rina mengenalnya lebih jauh, ternyata Ferdi tidak seselengean yang dia kira. Ferdi menyatakan cintanya, lalu menghabiskan waktu bersama Rina, dan 7 jam kemudian, pemuda itu memutuskan hubungan karena akan pergi kuliah di luar negeri. Tapi, Ferdi juga berjanji akan menjaga cinta itu dimanapun dia berada. Jadi, intinya, Ferdi semacam ingin menikmati kebersamaannya dengan Rina meskipun cuma sementara. Kelebihan dan kekurangan. Pada novel ini, ceritanya ringan, tapi berkesan. Konflik yang terjadi antara tokoh Rina dan Diva tergali dan tersaji dengan baik. Perasaan kesal, sebal, benci, marah tersampaikan dengan baik berkat kelugasan bahasa yang digunakan. Namun, pada novel ini masih terdapat beberapa kata yang tidak sesuai dengan EYD, penulisan huruf kapital di tengah kalimat, serta menurut saya akhir cerita pada novel ini kurang karena ketidakjelasan kelanjutan kisah cintanya Ferdi dan Rina berakhir seperti apa. Saran dan rekomendasi. Pada kalimat-kalimat yang kurang atau kesalahan dalam penulisan, sebaiknya diperhatikan lagi dalam penulisan kalimatnya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman pada pembaca. Buku ini sangat cocok dibaca untuk kalangan remaja hingga dewasa. Ceritanya ringan dan mudah dipahami. Saya sangat merekomendasi buku ini untuk kalian baca.